saya juga eh, ambang nih antara gen milenial dan Gen Z. Saya ini ada di tengah-tengahnya, tapi kayaknya kalau circle atau pergaulan saya tuh lebih banyak bergaul dengan Gen Z. Nah, di perkuliahan, di keseharian juga seperti itu. Terus di event-event juga banyak menemui Gen Z. Betul sekali. Eh, Keresahan yang paling dekat dengan kita saat ini adalah permasalahan psikologis ya. Masalah, mungkin kalau lebih populernya dikatakan mental health kali ya. Mental health atau kesehatan mental. Jadi kadang malahan stereotipnya tuh kayak gini, kayak kok dikit-dikit mental health sih, apa-apa bawaannya mental health terus gitu ya. Nah, ternyata mental health juga sepenting itu loh, sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Kalau misalnya mental health-nya kita abaikan, itu lama-lama juga akan makin fatal ya akibatnya. Karena dari pasien-pasien yang saya temui itu banyak yang umur 18, mungkin kalau adik-adik di sini kebanyakan umur berapa ya? Coba ada yang mau bersuara nggak? Umur berapa kalian? 17, Kak. 17. 20, Kak. Ada yang 20. Kelas 11 SMA, 20 tahun maksudnya. 16, Kak. Gimana? 16. 18, 17 ya. Yang tadi 20 tahun ini kakak-kakak mahasiswanya ya? Iya ya? Oke. Saya juga 16, Kak. Ada yang 16 juga, berarti 16, 17, 18 ya. Nah, Iya, Kak. umur-umur segitu tuh sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari tahapan perkembangan itu, dia masih di remaja madya menuju remaja akhir. Ya enggak, teman-teman psikologi? Ya, coba dilihat lagi teori perkembangannya. Oke, nah tahap perkembangan remaja ya. Remaja itu tuh identik banget dengan kalau kalian sering mendengar kata labil, pernah nggak dikatain labil? Ada yang pernah nggak dikatain labil di sini? Halo? Kayak, ih, kamu kok labil banget? Pernah, Fayat pernah dikatain Pernah. labil? Pernah. Coba, karena apa tuh? Boleh sharing? Apa tadi? Pas bicara di depan umum. Pas bicara di depan umum, Kak. Bata-bata. Bata-bata. Oh, iya ya, paham. Jadi maksudnya dikatain labilnya tuh karena grogi gitu ya? Ya. Iya, betul. Nervous gitu ya, nervous, grogi. Nggak apa-apa, saya pun dalam beberapa kesempatan juga masih grogi kok sekarang masih grogi juga nih ketemu kalian sebenarnya. Tapi udah kita kelola ya. Mudah-mudahan saya berharap sih semuanya bisa enjoy, bisa kita di sini santai aja lah, nggak perlu tegang-tegang amat. Nanti materinya tuh agak gimana ya, bisa dibilang agak berat sih, tapi nggak apa-apa deh. Mudah-mudahan kalian bisa into gitu ya, bisa lebih memahami, lebih mindful, karena materi yang akan saya bawakan tuh akan sangat berguna untuk kalian mengenali diri itu. Nah, uh, tidak perlu lama-lama openingnya, kita boleh minta tolong di share screen kan Kak materinya dari kakak-kakak panitia. Oke, tolong Aul boleh share screen kan kakak? Oh iya, saya izin mungkin nanti kalau selama materi ya, boleh nggak ya kalau misalnya interaktif gitu, saya mungkin sering nanya-nanya ke adik-adiknya gitu, boleh nggak kakak-kakaknya? Boleh ya? Boleh kak, silakan. Oke, biar aktif gitu ya, jadi nggak cuma dengerin, takutnya nanti ada yang ketiduran. Siapa nih yang ketiduran?
Kayaknya Zoom user nih udah mulai ngantuk nih, saya lihat nih. Zoom user nih namanya siapa sih? Ayo, namanya siapa? Oh, tetanggaannya sama Payet ya? Enggak Kak, cuman ini sekalian ke rumah dia buat Zoom. Oh gitu. Ya udah diganti atuh namanya. Masa namanya Zoom Oh iya user? Kak, tunggu. Ini langsung. Baru soalnya. Kayak diganti ya, biar saya bisa nyapa-nyapa juga nih yang lain nih. Ya Kak, tunggu. Apa sudah kelihatan, Kak? Oke, tunggu sebentar ya. Hmm, bentar, sorry. Oke, sudah kelihatan sih. Oke. Ini gimana ya? Di saya kok cuma kelihatan materinya aja. Sayangnya nggak kelihatan sama kaliannya juga nggak kelihatan. Gimana ya caranya ya? Sorry. Yang lain udah lihat belum materinya? Sudah. Wah, namanya susah juga ya. Oke, bisa kita mulai? Silakan Kak. Oke. Nah, coba slide pertama. Ya, jadi karena dari kakak-kakak panitia mengirimkan tema ini, kendalikan mood, bangun masa depan, memahami mengelola mood swing di usia remaja. Nah, jadi mood swing, kalau misalnya kalian mendengar kata mood swing, kira-kira apa yang ada di pikiran kalian? Ayo. Ada yang mau menjawab? Mood swing? Mood swing apa tuh mood swing? Perubahan suasana hati, Kak. Apa? Kalau dari saya Kak, mood swing itu kalau misalnya suasana hatinya kita kayak cepat berubah-ubah. Oh, suasana hati cepat berubah. Iya, iya betul sekali. Suasana hati cepat berubah. Jadi mood swing itu sebenarnya adalah perubahan emosi yang sangat kontras gitu dalam waktu yang cepat. Jadi perubahan emosinya itu cukup ini ya, cepat dari yang sedih banget sampai senang banget. Nah, hal tersebut kalau misalnya kita rasakan gitu ya, tentunya aneh banget kan. Karena seseorang itu sedih, seseorang itu senang, tentunya ada stimulus atau ada pemicu dari peristiwa yang apa namanya yang mengawali gitu. Nah, kalau perubahannya sangat cepat, tentunya itu adalah sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang tidak umum terjadi, sesuatu yang bisa kita katakan adalah kondisi yang abnormal gitu. Nah, jadi kalau teman-teman di sini pernah mengalami mood swing, tentunya ada sesuatu yang lagi nggak beres nih dalam baik itu kehidupan sehari-hari atau apa namanya hubungan dengan orang gitu ya.
tentunya ada pemicunya. Selain itu, faktor yang menyebabkan perubahan mood juga sebenarnya luas sekali ya, baik itu internal maupun eksternal. Kalau kita lihat secara internal, apalagi di usia remaja seperti ini, tentunya ada perubahan hormonal dalam proses tumbuh kembang. Nah, dari yang anak-anak terus memasuki masa pubertas, tentunya ada perubahan hormonal yang terjadi. Nah, itulah kenapa terkadang yang dirasakan itu emosinya jadi kurang stabil gitu, mudah marah, mudah tersinggung, lebih sensitif mungkin terutama yang cewek-cewek ya, kalau lagi PMS gitu, mungkin perubahan emosinya itu ada yang sangat kontras, tapi ada juga yang biasa aja sih. Gitu. Nah, sebelum kita mengenali mood swing atau emosi atau proses terjadinya emosi secara lebih dalam lagi, tentunya kita perlu mengetahui apa sih yang dimaksud emosi itu. Nah, kalau menurut teman-teman emosi itu apa? Kita perlu menyamakan persepsi dulu nih. Emosi itu apa? Ayo, siapa yang mau jawab lagi nih? Saya pengen tahu gitu loh, pemahaman teman-teman terkait emosi itu udah sejauh mana gitu. Ada yang mau menjawab? Siapa aja boleh sih. Kakak-kakaknya juga boleh. Ayo, nggak ada nih yang mau jawab nih. Saya Kak, Boleh, silahkan. feeling yang dirasakan saat ini. Feeling yang dirasakan saat ini berarti merujuk ke perasaan ya. Iya. Oke, good. Nah, betul sekali ya, perasaan. Emosi itu perasaan. Terkadang orang-orang yang belum memahami emosi kan sering banget ya kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, ih kamu tuh emosian orangnya. Nah, itu merujuk ke kamu tuh orangnya mudah marah, kayak gitu ya biasanya. Tapi ternyata emosi itu nggak hanya sekedar marah aja, emosi itu luas. Emosi itu sangat luas cakupannya. Jadi kalau kita melihat dari definisinya di slide kedua, coba Kak, slide kedua Kak. Oke. Nah, kalau kita melihat dari definisinya, emosi itu adalah perasaan atau pikiran-pikiran khas suatu keadaan biologis dan psikologis serta serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Jadi tidak hanya perasaan aja, tapi juga termasuk pikiran-pikiran. Nah, emosi itu terbagi menjadi dua, emosi positif dan emosi negatif. Nah, untuk emosi positif sendiri ditunjukkan dengan kesenangan, ketenangan diri, dan kegembiraan yang terkumpul menjadi afek positif atau mood positif. Mood yang positif. Lalu, ada emosi negatif. Emosi negatif ditunjukkan dengan suasana hati yang terdiri atas kegugupan, stres, gelisah, yang terkumpul menjadi afek negatif. Jadi kayak emosi marah, terus emosi khawatir, pokoknya yang sifatnya itu negatif, itu namanya emosi negatif atau mood yang negatif. Jadi kalau dibandingkan dengan emosi, mood itu cakupannya lebih umum gitu. Kalau emosi tadi ada macam-macam. Emosi positif itu kan terdiri dari rasa happy, excited, terus apa lagi? Apalagi emosi positif? Ada yang bisa sebutin nggak? Kalau kita lihat dari pengertiannya. Apa? Nggak kedengeran. Gembira, oke. Apalagi? Emosi positif. Senang, betul. Ayo, apalagi ada yang tahu? Ada yang tahu lagi nggak emosi positif? Antusias, Kak. Antusias, iya, seperti kalian hari ini ya, semoga. Terus apa lagi? Antusias.
bangga, eh, jatuh cinta, terus aduh siapa tahu nih jatuh cinta, ada yang jatuh cinta nggak nih hari ini? Si negatif apa contohnya? Stres, Kak. Stres, iya, kesel, apalagi? Apalagi ya, kira-kira marah, em, kecewa, sedih, yang negatif apalagi ya? Takut, Kak, takut. Apa? Takut, iya takut, bener banget takut. Pokoknya segala sesuatu yang apa ya bisa kita katakan perasaan yang ditunjukkan dengan suasana hati yang tidak nyaman gitu. Perasaan yang tidak nyaman itu merupakan emosi negatif. Nah, mood itu tidak sespesifik itu. Yang tadi udah kita sebutin itu adalah jenis-jenis emosi. Kalau mood itu dia mencakup secara umum. Jadi hanya terbagi dua nih, mood yang afek positif dan mood yang negatif gitu. Dan kalau emosi itu biasanya pemicunya itu jelas, ada peristiwa yang mendahului. Tapi kalau mood itu terkadang pemicunya itu tidak jelas, jadi tiba-tiba aja nggak tahu kenapa, nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba aja kayak nggak enak aja gitu perasaannya. Nah, kalau emosi dia cenderung lebih singkat ya. Coba Kak, udah slide ketiga belum? Oke. Nah, kalau emosi itu perasaan intens yang ditunjukkan pada sesuatu atau seseorang seperti marah, senang, seperti yang udah disebutin tadi. Sedangkan mood itu adalah perasaan yang lebih umum, yang tadi positif dan negatif itu. Dan dia bertahan lebih lama. Oleh karena itu, mood itu sering disebut sebagai suasana hati. Nah, jadi bahasa lain dari mood itu adalah suasana hati. Nah, tidak selalu memiliki penyebab yang jelas, namun suasana hati atau mood itu mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku seseorang. Itu. Oke. Slide berikutnya. Nah, di sini adalah perjalanan emosi di dalam diri seseorang. Nah, ternyata emosi atau perasaan tadi itu tidak terjadi begitu saja ya, tetapi ada proses yang terjadi di dalam diri kita sendiri gitu. Nah, hal itu dimulai dari elicitators atau dorongan berupa situasi atau peristiwa. Tentunya sesuatu terjadi itu pasti ada stimulusnya ya. Nggak ada orang yang tiba-tiba marah, kecuali pada gangguan-gangguan tertentu atau masalah-masalah psikologis tertentu yang sudah cukup berat. Kadang perubahan emosi itu sangat apa ya, kontras gitu ya. Yaitulah termasuk mood swing tadi. Namun bagi kita orang yang tidak memiliki mental issue atau masalah psikologis, ini adalah proses yang terjadi di dalam diri kita. Emosi itu terjadi karena adanya pemicu, adanya peristiwa yang dorongan, adanya peristiwa dorongan, baik itu orang atau kejadian atau apapun itu yang memicu emosi kita muncul. Nah, dari lingkungan kita menerima stimulus itu tadi, hal itu diterima oleh otak kita. Nah, otak kita itu kan saraf-sarafnya ada banyak ya. Nah, saraf-saraf itu atau reseptor itu menerima stimulus dari lingkungan. Jadi indera, alat indera kita. Mulai dari apa tuh alat indera? Contohnya mata ya, mata, telinga, apalagi hidung, lidah, terus kulit gitu ya. Ada 5 panca indera. Nah, stimulus-stimulus yang kita terima dari lingkungan, mungkin contohnya kalau mata,
kita ngelihat siapa ya, ngelihat orang yang kita suka, ngelihat orang yang kita suka. Tentunya hal itu diterima oleh reseptor saraf atau reseptor di mata kita, lalu sinyal tersebut dikirimkan ke otak. Nah, alat indera menerima stimulus itu lalu diteruskan ke talamus. Talamus. Bisa lihat nggak gambarnya talamus di slide? Nah, di talamus itu menerima yang menerima rangsangan dari luar tadi itu ya, bagian talamus itu. Nah, kemudian dari talamus, kemudian terjadi interaksi antara korteks dan amigdala. Masih di bagian otak juga nih. Kemudian menuju hipokampus, lalu menuju ke amigdala. Nah, di amigdala itu terjadi pelepasan hormon. Mungkin hormon-hormonnya akan saya bahas di slide berikutnya ya. Lalu di pelepasan hormon pituitari dan hipotalamus serta mengaktifkan sistem saraf otonom. Nah, setelah sinyal-sinyal tadi diterima, kemudian masuk ke tahap state, di mana reseptor itu menyebarkan kembali stimulus yang telah diterjemahkan tadi oleh bagian-bagian otak yang sudah saya sampaikan tadi ke bagian tubuh lain yang terkait sehingga terjadi perubahan reaksi tubuh. Nah, jadi karena tadi sinyalnya udah diproses nih di otak kita, kemudian sudah ada nih outputnya. Nah, di tahapan state ini, outputnya itu kemudian disebarkan ke bagian tubuh yang akan menerima lagi sinyal-sinyal yang telah diproses tadi. Lalu hal tersebut akan memunculkan yang namanya ekspresi. Terjadinya perubahan pada daerah yang dapat diamati seperti wajah, tubuh, suara, atau tindakan yang terdorong oleh perubahan fisiologis atau perubahan pada anggota tubuh kita yang bisa terlihat. Misalnya tadi stimulusnya apa? Ngelihat seseorang yang kita suka. Ngelihat seseorang yang kita suka ya. Kita lihat dia mungkin lagi lewat di depan kelas mungkin, atau lihat story-nya muncul deh, pastinya ada sensasi yang muncul kan di dalam diri kita. Misalnya tiba-tiba mukanya memerah, tiba-tiba jantungnya mungkin deg-degan gitu ya. Nah, itu adalah respon fisiologis yang kita rasakan. Nah, itulah tadi hasil dari expression itu. Nah, dari expression itu mungkin saja dari stimulus yang udah disebarkan ke tubuh kita itu, kita memunculkan ekspresi yang mungkin senyum, bisa jadi cemberut, atau tersipu-sipu malu mungkin. Nah, itu adalah proses terjadinya emosi di dalam diri kita. Lalu tahap akhir yaitu experience, persepsi dan interpretasi individu pada kondisi emosionalnya, yaitu individu tersebut menerjemahkan dan merasakan perasaannya. Nah, di sini proses berpikir kita itu juga mulai berjalan gitu ya. Jadi kalau tadi itu mungkin terjadi secara spontan. Kalau di tahapan yang akhir tadi itu, di tahapan experience itu, kita sudah mulai bisa menerjemahkan bahwa, wah, ternyata aku grogi juga ya, kalau misalnya ngelihat dia lewat di depan kelas gitu misalnya. Ternyata aku takut nih kalau misalnya ketemu sama guru yang ini, atau siapapun itu gitu ya. Nah, mulai dari situ kita udah mulai bisa menerjemahkan bahwa emosi apa sih yang sebenarnya kita rasakan dari stimulus yang kita terima dari lingkungan. Nah, kenapa kita perlu mengenali ini? Supaya kita bisa nih memahami lagi diri kita bahwa ternyata semua yang terjadi di dalam diri kita itu ada prosesnya. Ibaratnya kita mau pergi ke suatu tempat, kalau sekarang kan ada yang namanya Google Maps ya. Kita udah tahu nih jalur-jalurnya. Oh, ternyata di dalam diri aku nih
ada nih ternyata proses seperti ini, sehingga kalau misalnya terjadi masalah, kita bisa lebih mengenali lagi kira-kira aku masalahnya di apa ya gitu, misalnya di tahapan yang mana ya, kayak gitu. Nah, lalu kaitannya dengan hormon-hormon pengatur emosi. Mungkin bisa di slide berikutnya, Kak. Nah, inilah hormon-hormon yang tadi berperan di dalam otak, di tahapan reseptor tadi. Tadi di tahapan kedua, di slide sebelumnya, ada pelepasan hormon-hormon. Nah, hormon-hormon ini merupakan cairan atau cairan kimia ya, zat kimia yang ada di dalam otak dan juga di dalam diri kita. Nah, hormon-hormon yang mengatur emosi di dalam diri kita itu ada 6 hormon. Nah, kenapa kita perlu mengenali hormon-hormon ini? Supaya kita lebih bisa antisipatif gitu. Antisipatif, kira-kira kalau aku merasa kayak gini, wah ternyata hormon ini yang sedang aktif, kayak gitu. Yang kadarnya lebih rendah gitu ya. Nah, hormon-hormon inilah yang sebenarnya berperan di dalam mood swing itu sendiri. Jadi kenapa kita mood swing? Karena ada hormon yang mungkin kadarnya lebih rendah atau ada hormon yang kadarnya terlalu tinggi. Oleh karena itu, kita perlu melakukan yang namanya regulasi emosi untuk mengatur tingkat hormon itu sendiri. Nggak hanya regulasi emosi sih, ada juga aktivitas-aktivitas yang perlu kita lakukan agar kondisi hormon di dalam diri kita itu kadarnya itu lebih normal, kayak gitu. Nah, misalnya pada hormon adrenalin, di sini ada nggak yang suka olahraga-olahraga ekstrim? Ada, misalnya panjat tebing atau apa tuh namanya, arung jeram mungkin, atau balapan liar, nggak ada ya? Ada nggak yang suka olahraga ekstrim? Ada? Nggak ada ya? Oke. Nah, biasanya kalau orang yang suka olahraga ekstrim itu, biasanya kan disebutnya olahraga yang memicu adrenalin. Nah, adrenalin ini merupakan salah satu hormon yang ada di dalam otak kita, yang ada di dalam diri kita. Misalnya, adrenalin ini disekresikan sebagai respons terhadap kondisi stres atau terkait dengan aktivitas fisik yang berat. Nah, adrenalin ini kebutuhannya untuk mengatasi bahaya, sesuatu yang tidak biasa. Jadi ketika kita menemui bahaya dan kita antisipatif gitu ya, kayak muncul perasaan kayak deg-degan atau antisipatif, kayak langsung menghindar kayak gitu. Sebenarnya yang sedang aktif itu adalah hormon adrenalin ini. Berikutnya, selain hormon adrenalin, di sini ada yang namanya hormon kortisol. Nah, ketika kondisi stres dan cemas, kortisol ini hadir dalam kadar yang tinggi di otak. Jadi ketika kita stres, cemas, ini akan membuat kita tampak aman. Itulah sebabnya kita tidak akan keluar dari zona nyaman. Akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi adalah seseorang lebih memilih untuk menarik diri atau apa ya, kayak tidak ingin mencoba sesuatu atau langkah penyelesaian masalah dikarenakan dia takut ketika dia melakukan suatu tindakan itu akan membahayakan dirinya. Gitu. Itu yang terjadi jika kita sedang berada dalam kondisi stres atau cemas, maka hormon kortisol ini yang mendominasi. Nah, berikutnya ada dopamin. Nah, kenapa dopamin ini disebut hormon kebahagiaan?
karena dopamin mempengaruhi suasana hati yang terlibat dalam pengendalian emosi, gerakan, dan munculnya rasa senang. Nah, namun kadar dopamin ini jika berada pada tingkat yang terlalu tinggi, maka membuat seseorang itu menjadi sulit terkontrol, menjadi orangnya itu sangat mania. Kalau di dalam gangguan bipolar, ada yang namanya episode mania dan episode depresif. Kalau misalnya seseorang yang dopaminnya terlalu tinggi di episode mania ini, maka dia akan tampak seperti orang yang memiliki banyak energi. Nggak ada capeknya, mau nggak tidur berhari-hari pun dia bisa. Gitu, karena kadar dopaminnya terlalu tinggi. Oleh karena itu, untuk orang-orang yang mengalami gangguan emosi seperti bipolar, perlu penanganannya itu perlu menggunakan obat dari psikiater untuk menekan produksi dopamin ini. Nah, produksi dopamin yang terlalu tinggi juga ini pada gangguan-gangguan seperti skizofrenia. Ada yang tahu skizofrenia? Ada yang tahu nggak skizofrenia itu gimana? Ada yang tahu nggak? Ayo. Nggak ada yang tahu skizofrenia? Nah, kalau skizofrenia itu mungkin lebih tepatnya adalah seperti ODGJ gitu. Nah, kita menyebutnya ODGJ. Nah, ODGJ itu kan dia muncul seperti itu karena adanya halusinasi. Nah, hal itu disebabkan karena dopaminnya terlalu tinggi sehingga orang dengan gangguan jiwa yang berat harus mengkonsumsi obat untuk menekan produksi dopamin ini agar halusinasinya juga tidak menjadi semakin parah. Gitu. Jadi meskipun zat kimia di dalam otak kita itu tidak terlihat, mungkin kita nggak pernah lihat bentuknya seperti apa, tapi hal itu sangat mempengaruhi perasaan suasana hati kita dalam kehidupan sehari-hari. Lalu berikutnya adalah melatonin. Nah, jumlah melatonin yang tidak memadai atau jumlah melatonin yang rendah itu membuat seseorang apatis dan depresi. Jadi orangnya jadi terkesan males-malesan gitu. Terkesan males-malesan. Jadi orangnya depresi, lemas, nggak ada tenaga, nggak ada minat untuk melakukan aktivitas. Kayak males-malesan aja, mager gitu ya. Karena melatoninnya sedang rendah gitu. Nah, kalau misalnya kadar melatonin ini rendah di dalam otak, maka seseorang itu akan tampak seperti pengennya tidur terus pokoknya. Pengennya tidur terus, pengennya males-malesan aja di rumah, kayak gitu. Nah, kalau misalnya itu berkepanjangan, tentunya hal itu akan mengganggu aktivitas dan juga interaksi kita di lingkungan ya, mengganggu produktivitas. Oleh karenanya, kalau misalnya terjadi seperti itu, kalau kita tidak bisa menghandle sendiri, lebih baik kita mencari bantuan ke profesional atau orang terdekat gitu. Berikutnya di sini serotonin. Nah, serotonin di sini jika kadarnya rendah dapat dikaitkan dengan kemarahan dan kecenderungan untuk melakukan kekerasan. Nah, ada nggak di sini teman-temannya mungkin yang kayak senggol bacok gitu? Nah, bisa jadi kalau misalnya kita menemui orang seperti itu, bisa jadi karena kadar serotoninnya yang rendah. Sehingga ketika ada sedikit pemicu yang mungkin memicu kemarahan atau emosi negatif, dia akan jauh lebih sensitif dan tidak segan-segan untuk melakukan suatu tindak kekerasan atau agresivitas. Nah, faktor penyebab menurunnya kadar serotonin ini adalah bisa karena adanya pengalaman dari kehilangan orang yang dicintai, putus mungkin, atau kurangnya sosialisasi dan juga pikiran negatif yang menyelimuti diri kita, menyelimuti pikiran kita. Oke.
Lalu berikutnya adalah oksitosin. Nah, oksitosin ini umum disebut sebagai hormon cinta. Nah, oksitosin ini diasosiasikan terbentuk karena karena kadarnya meningkat saat kita menunjukkan kasih sayang kepada seseorang. Jadi kalau misalnya kita dalam keadaan yang jatuh cinta, berbunga-bunga, nah berarti hormon oksitosin kita juga meningkat di dalam otak. Gitu. Nah, sehingga karena peningkatan oksitosin ini mendorong kita untuk memperkuat adanya ikatan dengan orang lain gitu, mungkin dengan orang yang kita suka, mungkin dengan gebetan, dengan pasangan gitu ya. Nah, oksitosin juga merangsang rasa percaya dan seringkali menjadi penawar rasa cemas atau depresi. Nah, hormon-hormon tadi ini bekerja di dalam otak itu tidak bekerja sendiri-sendiri. Jadi, yang lain bisa menekan produksi hormon yang lain. Misalnya tadi oksitosin dan melatonin ya. Kalau tadi melatonin mungkin menyebabkan kadarnya rendah, menyebabkan seseorang itu depresi, karena hadirnya oksitosin ini, maka rasa depresi dan rasa cemas itu bisa ditekan. Jadi ibaratnya tuh gini, kalau misalnya kita sedang berada dalam kondisi yang depresi, terus ada seseorang yang hadir memberikan perhatian atau kepedulian kepada diri kita, tentunya itu bisa menjadi salah satu bisa jadi salah satu penawar atau dalam tanda kutip obat untuk kita bangkit dari stres atau depresi itu sendiri. Nah, kalau kita kaitkan dengan mood swing, tentunya hal tersebut bisa berpengaruh secara internal. Tentunya kalau internal itu adalah kadar-kadar hormon ini tadi, dan eksternal itu adalah kehadiran orang lain atau respons dari lingkungan. Sehingga untuk mendapatkan mood yang stabil, tentunya kita juga perlu berada pada lingkungan sosial yang sehat gitu ya, lingkungan pergaulan yang sehat. Sehingga perkembangan emosi, apalagi di usia remaja seperti kalian ya, masih dalam proses tumbuh kembang atau pendewasaan gitu ya secara emosi, tentunya membutuhkan support dari lingkungan, membutuhkan lingkungan yang sehat, membutuhkan teman-teman yang sehat, dukungan dari keluarga, dan masih banyak lagi. Nah, di slide berikutnya, Kak. Slide berikutnya. Oke. Nah, mood swing. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa mood swing adalah perubahan suasana hati secara cepat dan drastis. Itu tuh kayak kalau di link yang di-share tadi, nggak nunggu 5 menit, Kak. Bahkan dalam hitungan detik, perubahan emosi yang cukup drastis itu kadang terjadi pada orang-orang yang mengalami gangguan suasana hati. Contohnya kayak bipolar. Nah, mereka tidak butuh waktu yang cukup lama untuk mengalami mood swing itu. Jadi, mood swing sebagai suatu gejala dalam gangguan psikologis itu tuh sangat kontras perubahannya. Bahkan seseorang itu tidak bisa mengontrol hal itu. Nah, kalau misalnya perubahannya itu cukup lama dengan pemicu yang cukup jelas, saya rasa itu belum masuk kepada taraf gangguan. Bisa jadi karena masalah hormon tadi ya, masalah hormonal atau suasana hatinya, maksudnya ada pemicu dari lingkungan atau stresor dari lingkungan yang membuat moodnya ini lagi nggak stabil aja. Tapi kalau misalnya itu hanya bertahan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, misalnya pagi ini kok kayaknya moodnya nggak enak banget ya, tapi ntar sore udah enak lagi, udah baik lagi, ya berarti itu normal aja sih sebenarnya. Nah, namun pada usia remaja itu terkadang emosi atau mood itu
kurang terkendali karena masih ada proses stabilisasi hormon dari usia anak menuju usia dewasa. Jadi ibaratnya ada perubahan yang cukup signifikan yang terjadi di dalam diri kita. Proses itu atas kuasa Allah ya, maksudnya kita sebagai manusia tuh nggak pernah bisa membayangkan bagaimana tubuh kita bekerja. Nah, perubahan suasana hati, kurang stabilnya emosi yang meledak-ledak itu adalah proses penyesuaian dari mungkin emosi pada saat anak-anak kan kita mengenal istilah tantrum gitu ya. Kalau tantrum kan pengennya kemauannya diikutin cepet-cepet gitu. Tapi kalau udah dewasa kira-kira normal nggak kalau kita masih tantrum? Misalnya pengen sesuatu terus ternyata nggak diikutin. Menurut kalian normal nggak kalau masih merengek-rengek gitu? Normal nggak kira-kira? Tidak. Nggak normal ya. Nah, tentunya dari usia anak ke usia dewasa itu adalah masa transisi. Nah, suasana emosi yang meledak-ledak, tidak stabil, disebabkan oleh perubahan yang terjadi di dalam diri, perubahan pada masa pubertas gitu. Jadi kalau wanita kan hormonnya estrogen ya, kalau laki-laki testosteron gitu. Nah, hal itu membuat perubahan yang cukup signifikan di dalam diri, sehingga pada masa transisi itu terkadang remaja itu dipandang sebagai seseorang yang sensitif, mudah marah, mudah tersinggung, lalu mudah merasa kecewa, frustasi, dan fluktuatif atau mudah berubah, atau biasa disebut sebagai emosinya masih labil ya, emosinya masih labil. Nah, faktor-faktor, slide berikutnya Kak. Slide berikutnya. Oke. Nah, faktor-faktor yang memicu reaksi emosi yang kurang stabil itu adalah penyesuaian diri dengan lingkungan yang baru. Kalau misalnya dari SD ke SMP, itu kan ada penyesuaian dari lingkungan yang baru ya, yang biasanya sama teman-temannya dari kelas 1 sampai kelas 6, itu aja kan temennya, lalu berpindah ke SMP, lalu ke SMA, tentunya menemui lingkungan fisik, maksudnya tempat yang baru, guru-guru yang baru, teman-teman yang baru. Hal itu membutuhkan kemampuan adaptasi yang baik. Kalau misalnya seseorang berhasil dalam beradaptasi dengan lingkungan yang baru, maka tidak akan ada masalah yang muncul di kemudian hari. Berikutnya, harapan sosial terhadap perilaku yang lebih dewasa. Misalnya pada usia seperti kalian ya, 16, 17, 18, orang-orang kan menganggapnya, wah harusnya dia udah nggak boleh nih sensitif banget gitu, karena dia kan udah bukan anak-anak lagi gitu. Jadi tuntutan dari lingkungan yang mengharapkan kita untuk berperilaku atau bertindak secara dewasa itu menjadi salah satu tekanan juga, tekanan bagi seorang remaja gitu ya. Lalu adanya keinginan yang tidak realistis. Kita menjadi seseorang yang tidak sabaran gitu. Pengennya kalau pengen sesuatu pengennya langsung dituruti, pengennya langsung terjadi. Lalu adanya penyesuaian sosial dengan lawan jenis, sudah mulai ada ketertarikan dengan lawan jenis. Berikutnya adalah masalah sekolah, mungkin masalah pelajaran, hubungan dengan guru, hubungan dengan teman-teman. Lalu kalau yang sudah bekerja mungkin ada masalah pekerjaan, dan hambatan dalam melakukan hal-hal yang diinginkan, maupun hubungan yang kurang harmonis di dalam keluarga. Nah, faktor-faktor ini tadi dapat memicu adanya respons emosi yang negatif dan menjadi tidak stabil, sehingga muncullah mood swing tadi. Nah, kalau misalnya kita bisa
menghadapi ini secara sehat gitu ya, tentunya tidak akan ada masalah emosi atau mood swing yang terjadi di kemudian hari. Nah, ekspresi emosi ini juga terbagi dua nih, ada yang sehat, ada yang nggak sehat. Nah, ekspresi emosi yang sehat, bagaimana sih caranya supaya kita bisa mengekspresikan perasaan kita dengan cara yang lebih sehat gitu. Awalnya adalah mengenali slide berikutnya, Kak. Ya. Nah, ekspresi emosi yang sehat di sini mengenali sensasi yang muncul pada diri. Nah, kalau kita balik lagi ke slide yang tadi, bagaimana perjalanan emosi dalam diri kita, tentunya kita bisa nih mengenali, wah ternyata sensasi itu adalah bagaimana stimulus itu diterima oleh alat indera kita. Kita lebih bisa mengenali itu, kita lebih bisa menyadari stimulus-stimulus yang kita terima dari lingkungan. Lalu mengenali dan mendefinisikan emosi yang hadir. Nah, kan tadi di proses akhir itu adanya bagaimana kita menerjemahkan ya stimulus yang kita terima dari lingkungan. Kita menerjemahkan bahwa kalau misalnya ada stimulus seperti ini, wah berarti itu adalah ekspresi marah, itu adalah ekspresi senang, itu adalah ekspresi yang antusias. Nah, itu adalah cara mengekspresikan secara sehat. Kita mengenali emosi yang kita rasakan. Kita memvalidasi emosi yang kita rasakan. Kayak, wah ternyata kecewa ya kalau misalnya ada teman kita mungkin yang melakukan tindakan-tindakan yang menyakiti hati, kayak gitu. Kita memvalidasi hal tersebut. Lalu menerima pengalaman emosi yang dirasakan. Meskipun menyakitkan, mungkin kecewa, tapi kita mencoba menerima itu. Kita tidak menolak, kita tidak denial. Jadi meskipun berat, meskipun ditinggalkan gitu misalnya, ditinggalkan oleh orang-orang tersayang kayak gitu ya, atau mengalami putus cinta, ya wajar kalau misalnya kita merasa sedih. Kita nggak boleh nih pura-pura gitu ya, pura-pura aku nggak apa-apa kok, aku nggak apa-apa kok, kayak gitu. Kalau misalnya sedih ya diakui aja. Kalau kita sedih, kita patah hati, kita kecewa gitu. Diakui aja. Berikutnya adalah mengelola pengalaman emosi yang hadir. Lalu emosi yang hadir itu kita kelola. Kita tidak boleh mengabaikan. Kita tidak boleh mengabaikan emosi yang hadir gitu ya. Kita kelola dengan sehat gitu ya. Lalu mengekspresikan emosi dengan positif dan asertif. Artinya bagaimana kita merespon tapi tidak dengan cara yang impulsif, tidak dengan meledak-ledak gitu ya, bukan dengan cara yang tantrum. Jadi kita mengelola dulu nih pengalaman emosi yang kita rasakan. Lalu kita coba pertimbangkan kira-kira kalau aku mengekspresikan seperti ini, orang lain terganggu gak ya? Ini melanggar norma kesopanan gak ya? Gitu, misalnya seperti itu. Nah, selain ekspresi emosi yang sehat, ternyata ada ekspresi emosi yang tidak sehat nih. Yang pertama, mengabaikan emosi yang hadir. Nah, kita nih berusaha bahwa enggak, aku nggak apa-apa kok, aku baik-baik aja. Tapi sebenarnya nggak baik-baik aja. Kita mencoba untuk membohongi perasaan kita sendiri. Kita mengabaikan, misalnya orang tua, adalah yang dikatakan oleh orang tua, terus kita tidak terima dengan hal tersebut. Terus kita denial lah, aku nggak boleh mengekspresikan perasaan negatifku nih, karena orang tua nanti kalau misalnya aku menyampaikan, aku speak up gitu ya, aku speak up, jangan-jangan aku nanti dinilai sebagai anak yang durhaka gitu. Nah, itulah tadi kenapa kita perlu mempertimbangkan bagaimana cara mengekspresikan emosi itu secara sehat. Bukan berarti kita harus positive thinking terus, kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya kita memang merasakan sesuatu yang mengganggu di dalam diri kita, boleh kok kita ngomong, boleh kok kita ekspresikan itu secara asertif, secara menggunakan kata-kata yang baik. Misalnya kita nggak suka ya,
sama teman gitu ya. Kita nggak suka. Ada nih teman yang sukanya nyuruh-nyuruh terus gitu misalnya. Tapi kita sebenarnya nggak nyaman dengan perlakuan dia yang seperti itu. Nah, kita kan punya hak ya, otoritas atas diri kita sendiri. Kalau misalnya kita tidak nyaman dengan perlakuan seseorang, kita boleh kok mengekspresikan itu. Kayak maaf ya, aku tidak nyaman kalau misalnya kamu nyuruh-nyuruh aku. Atau kita menjadi orang yang nggak enakan gitu ya. Sebenarnya kita nggak mau, tapi karena nggak enak, ya udah deh dikerjain aja kayak gitu. Ya udah deh diikutin aja. Padahal menolak itu nggak apa-apa kalau misalnya kita emang nggak pengen buat ngelakuin itu. Nah, itu yang namanya asertif. Nah, memendam emosi secara berlebihan. Adanya perasaan kecewa, perasaan marah, yang kita tidak ekspresikan. Akhirnya kita memilih untuk memendam itu sendiri. Nah, itu adalah ekspresi emosi yang tidak sehat. Sebenarnya banyak kok cara untuk mengekspresikan emosi itu. Bisa dengan berolahraga mungkin, bisa dengan menyampaikan itu secara terbuka dan menyampaikan itu dengan baik kepada orang yang bersangkutan. Lalu menolak atau denial terhadap pengalaman emosional, misalnya pengalaman traumatik ya. Sebenarnya ada pengalaman traumatik, namun kita mencoba untuk mengabaikan hal tersebut. Sehingga terjadi penumpukan emosi-emosi negatif di dalam diri kita. Penumpukan emosi negatif yang dibiarkan terus-menerus, hal itu akan membuat kita tuh lama-kelamaan akan capek, lelah, capek kita menanggung pengalaman emosional yang tidak nyaman itu. Lalu berikutnya reaktif dan impulsif dalam mengekspresikan emosi. Reaktif ini maksudnya menjadi seseorang yang dalam tanda kutip membabi buta gitu ya. Jadi kalau dia marah ya udah ngamuk-ngamuk aja gitu. Nah, itu adalah ekspresi emosi yang tidak sehat. Berikutnya mengekspresikan emosi secara destruktif atau merusak. Mungkin merusak benda-benda yang ada di sekitar atau merusak barang-barang yang ada di sekitar, nendang-nendang pintu atau apapun. Nah, itu adalah ekspresi emosi yang tidak sehat karena ekspresinya itu secara destruktif atau merusak, atau melukai orang lain. Oke, slide berikutnya. Nah, untuk memiliki skill atau kemampuan dalam mengatur emosi, itu perlu kita miliki, perlu kita ketahui. Karena hal tersebut akan membantu kita untuk mengenali lagi emosi kita, bagaimana cara kita mengendalikan diri agar dapat mengekspresikan emosi secara sehat. Agar tidak terjadi mood swing itu tadi. Mood swing juga disebabkan karena adanya endapan emosi nih. Adanya emosi-emosi yang tidak terekspresikan secara sehat. Sehingga endapan-endapan tersebut membuat seseorang itu bingung dengan emosi yang mereka rasakan. Nah, regulasi emosi itu dimulai dari pemilihan situasi. Nah, pemilihan situasi, misalnya ada situasi yang memunculkan reaksi emosi negatif ya. Nah, tindakan untuk memungkinkan seseorang berada dalam situasi yang diharapkan dan menimbulkan emosi yang diinginkan. Jadi, seseorang itu memilih untuk berada pada situasi yang diinginkannya. Lalu ada situasi modification atau modifikasi keadaan di mana seseorang berusaha untuk memodifikasi suatu keadaan secara langsung untuk mendatangkan suatu keadaan yang baru. Misalnya kita ketemu orang nih, orang yang nggak kita suka. Kalau misalnya kita mau menghindar,
agar kita tidak merasakan ekspresi emosi yang negatif, itu boleh kok kita menghindar untuk beberapa saat sampai kita benar-benar merasa, oh kayaknya aku udah jauh lebih baik gitu. Boleh kok itu dilakukan. Bukan berarti kita menjadi seseorang yang jahat, itu enggak ya. Tapi kita hanya butuh waktu untuk menetralkan perasaan kita sendiri. Sampai kita benar-benar siap untuk berinteraksi lagi dengan orang tersebut. Lalu ada juga nih yang namanya attentional deployment, di mana kita memfokuskan perhatian pada aspek-aspek yang berbeda dari situasi yang dihadapi atau memindahkan perhatian dari situasi itu ke situasi lain. Artinya, di sini kita perlu mencari ya strategi coping. Kita perlu mencari strategi coping. Coping itu adalah strategi untuk mengendalikan stres. Nah, strategi coping itu terbagi dua lagi nih. Ada yang namanya emotional focus coping, ada yang namanya problem focus coping. Kalau emotional focus coping itu kita berusaha untuk menetralkan emosi kita. Misalnya kita mencari aktivitas-aktivitas yang menyenangkan. Nah, untuk menetralisir nih emosi negatif yang kita rasakan. Kalau problem focus coping, misalnya kita ada konflik dengan seseorang, berarti kita langsung menuju ke langkah penyelesaian masalahnya. Misalnya kita langsung menyampaikan ke orang tersebut bahwa kita langsunglah kayak gitu bertemu dengan orangnya dan menyelesaikan masalah itu secara terbuka dengan yang bersangkutan. Atau kalau misalnya masalah tugas sekolah ya, kita menunda-nunda mengerjakan tugas. Kalau problem fokus coping, mungkin kita langsung mengerjakan tugasnya, menyelesaikan tugasnya. Kalau emotional fokus copingnya, kalau masalah tugas itu biasanya kita mencari suasana yang nyaman untuk mengerjakan tugas itu. Jadi kita berusaha untuk menetralkan emosi dulu, lalu masuk ke langkah penyelesaian masalahnya. Nah, berikutnya cognitive change atau perubahan kognitif. Perubahan cara menilai situasi di mana kita terlibat dengan mengubah bagaimana kita memikirkan tentang situasinya atau tentang kapasitas kita untuk menangani tuntutan-tuntutannya. Artinya di sini kita berusaha untuk mengubah pola pikir kita. Kita mencoba untuk melihat sesuatu dari sudut pandang yang lebih luas. Karena terkadang kalau kita melihat sebuah masalah ya, kita hanya membenarkan emosi yang kita rasakan. Kita hanya membenarkan penilaian-penilaian yang ada di kepala kita sendiri tanpa melihat masalah itu dari sudut pandang yang lain. Nah, kalau cognitive change ini levelnya udah jauh lebih tinggi, di mana kita melihat masalah itu dari berbagai sudut pandang dan kita bijak dalam mengambil langkah kira-kira tindakan apa ya yang akan aku lakukan untuk mengatasi konflik ini. Gitu. Nah, response modulation atau perubahan respon, yang tadinya kita mungkin akan ngamuk-ngamuk gitu ya, karena tadi sudah terjadi perubahan pola pikir atau penilaian terhadap masalah, kita akan jauh lebih bijak untuk merespon masalah itu. Jadi yang tadinya pengen marah-marah, jadinya ya udah deh, mungkin aku bisa menyampaikan ini bahwa aku memang marah, tapi gak harus dengan cara yang ngamuk-ngamuk gitu. Itu adalah response modulation. Berikutnya, kira-kira penting nggak ya kita mengelola emosi itu? Menurut kalian penting nggak? Penting nggak mengelola emosi? Penting, Kak. Penting ya. Ada nggak di sini yang pernah mengekspresikan emosi secara tidak sehat? Saya pernah, Kak. Apa, gimana situasinya? Coba. Situasinya mungkin kayak saya datang misalnya ke sekolah, terus tiba-tiba saya kayak melampiaskan emosiku marah-marah di temanku, padahal mereka itu kayak nggak tahu apa sebenarnya salahnya mereka. Terus saya kayak nggak bagus cara aku merespon saat mereka ajak saya berbicara. Oke. Berarti
Kalau seperti itu, tahap regulasi emosinya belum ada ya, belum diproses ya, karena masih melampiaskan emosi itu kepada orang lain, padahal orang tersebut juga belum tentu terlibat di dalam pengalaman emosi itu sendiri. Begitu enggak? Siapa Andi Zalfa ya? Iya Kak, begitu. Apa Ya. karena kalau pengalaman pribadi Kak, sebenarnya kalau mau dibilang sulit sih Kak, karena kadang kita kayak sebagai manusia mau orang lain juga mengerti bahwa kayak kita juga kayak capek, cuman untuk di tahap untuk bisa bilang hal yang sebenarnya kita rasakan itu sulit, jadinya sering apa ya Kak, tidak bisa tersampaikan dengan baik, jadinya kalau bisa tiba-tiba bicara sama orang langsung bad mood, padahal orang lain juga nggak tahu apa yang terjadi sama kita di hari itu. Ya, ya. Berarti itu adalah ekspektasi. Ekspektasi. Kita maunya orang yang mengerti kita, padahal kita sebenarnya tahu kok, cuma belum bisa aja mengendalikan itu. Kita sebenarnya tahu, dia kan belum tentu tahu juga apa masalahku hari ini, suasana hatiku hari ini. Tapi karena apa ya, belum ada skill untuk mengendalikan itu, akhirnya ya terjadi begitu aja. Tuh. Nah, tentunya hal itu dapat berdampak lebih jauh di dalam hubungan sosial, dapat mengganggu hubungan sosial. Akhirnya orang-orang akan menghindari atau tidak bisa menerima kita yang seperti itu. Karena mungkin kita pun kalau ada di posisi yang sama ya, kita belum tentu terima juga kita diperlakukan seperti itu. Jadi ya langkah baiknya ya kita juga perlu memiliki tadi sudut pandang terhadap suatu masalah. Kita mempunyai empatik terhadap orang lain dan juga diri sendiri. Nah, mungkin itu kali ya. Mungkin 2 slide di akhir tuh kayaknya udah disampaikan di awal tadi. Mungkin itu kali ya Kak ya, yang bisa saya sampaikan mengenai materinya. Mungkin kita akan lebih banyak berdiskusi di sesi tanya jawab aja. Oke. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Nah, itu tadi materi yang sangat informatif ya dari Kakak Nailul terkait dengan ada membahas mengenai hormon-hormon yang mengatur emosi, ada juga yang membahas terkait dengan bagaimana sih caranya supaya kita mengatur emosi itulah ya. Nah, selanjutnya mungkin dari teman-teman nih ada yang sudah menyiapkan pertanyaan gitu Kak. Ada yang menyiapkan pertanyaan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Kakak. Nah, maka dari itu akan dibuka sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Jadi kepada teman-teman dari peserta webinar yang mempunyai pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan ke Kakak Nailul selaku materi kita terkait dengan materi yang telah dibawakan tadi atau seputar mood swing atau punya pengalaman kali Kak. Boleh. Raise hand atau tuliskan saja di kolom room chat terkait pertanyaan atau pengalaman yang ingin di-sharing oleh teman-teman peserta. Oke, Ada yang udah raise hand tuh kayaknya. oke. Kak, saya mau bertanya. Ya. Ya, Kan tadi tentang adrenalin toh. Oke. Saya mau tanya apa itu adrenalin rush karena sering Kak juga dengar adrenalin rush. Adrenalin rush. Iya. Oke. Adrenalin rush. Nah, adrenalin kan tadi sudah dijelaskan bahwa adrenalin itu adalah salah satu hormon yang ada di dalam diri kita. Nah, adrenalin ini disekresikan sebagai respon atau diproduksi gitu ya, dikeluarkan oleh otak kita sebagai respon terhadap kondisi stres atau sesuatu yang mengancam, sesuatu yang dinilai sebagai bahaya.
Nah, adrenalin rush itu adalah peningkatan hormon adrenalin. Jadi kayak sugar rush kayak gitu. Sugar rush itu kan kayak eh, kayak produksi gula yang terlalu tinggi gitu ya. Kalau adrenalin rush adalah produksi hormon adrenalin yang meningkat, terjadinya peningkatan hormon adrenalin sehingga seseorang itu menyukai nih hal-hal yang sifatnya menantang, sesuatu yang misalnya seperti olahraga ekstrim, sehingga kalau misalnya dilihat tadi di slide-nya bahwa hormon adrenalin itu berkaitan dengan aktivitas fisik yang berat, kebutuhan untuk mengatasi bahaya. Jadi kalau ada cobaan malah dicobain gitu. Itulah adrenalin rush. Terima kasih Kak. Oke. Oke, di kolom chat juga ada yang bertanya nih Kak. Ada Audi Chania, izin bertanya Kak, sebelumnya kenalin aku Audi. Jadi kan dibahas terkait adrenalin, kortisol, dopamin, melatonin, serotonin, oksitosin. Nah, dari hormon itu munculnya dari mana sih Kak? Emosi kan diatur sama hormon. Hormon itu diaturnya sama siapa? Kayak emangnya itu ada pemicunya ya? Bentuknya kayak gimana sampai seberpengaruh itu soalnya ke mood swing. Terima kasih, Kak. Wow, kayak kita perlu ngejelasin slide yang ini lagi ya. Di slide Kak, boleh di-share screen lagi?